Jumpa lagi bersama Mujiono Evodio. Hari ini kita akan belajar dengan tema upaya mempertahankan kemerdekaan dan mengembangkan kehidupan yang sejahtera. Mari kita mulai. Ada dua cara mempertahankan kemerdekaan. Sudah tahukah kalian? Oke, anak pandai tentu pasti tahu. Yaitu apa? Betul, yang pertama dengan cara konfrontasi. Perhatikan gambar sebelah kiri. Ya, perang. Kemudian yang kedua dengan cara diplomasi. Berunding, rapat, berembuk, mencari simpati ke negara-negara lain. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dikarenakan ultimatum dari... Ya, langsung dijawab ya. Pintar. Ultimatum dari sekutu. Ya, di ultimatum itu diancam ya. Diancam. Pemimpin pertempuran di Ambarawa adalah... Pintar, langsung jawab ya. Jadi begitu soal selesai dibaca, kalian langsung menjawab. Tapi kalau belum langsung menjawab, tidak apa-apa. Nanti diulang lagi ya, sehingga tidak ada jeda. Begitu soal selesai dibaca, tanpa jeda, kamu langsung menjawab. Ya, diulang-ulang, mungkin berapa kali, 5 kali, 10 kali, pasti lama-lama hafal ya toh. IPS kan sifatnya hafalan. Kalau 10 kali belum hafal ya 20 kali ya, begitu ya nak ya. Baik, kita lanjutkan. Jawabannya adalah Kolonel Sudirman ya. Kalau sekarang namanya Jenderal Sudirman ya. Waktu itu masih Kolonel Sudirman. Berikutnya, tokoh dalam perang Puputan Margarana adalah siapa? Yaitu I Gusti Ngurah Rai. Dari namanya pasti kalian tahu, I Gusti berarti orang dari Pulau Bali. Pinter ya. Lanjut. Pemimpin PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Siapa dia? Jadi darurat, pemerintahnya bukan di Jogja tapi dipindah ke Bukit Tinggi di Sumatera sana. Siapa pemimpinnya? Betul, Syafruddin Prawira Negara. PDRI tahun 48-49 karena ada masalah, ada agresi, ada serangan, padahal kita sudah merdeka loh ya. Tahun 45 merdeka, 46, 47, 48 loh, masih diserang terus ya kan. Berikutnya, pemimpin sekutu yang tewas di Surabaya adalah siapa? Ya, Brigjen AWS Malabi. Bangunan untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang adalah, ya betul, Tugu Muda. Tujuan rakyat membakar kota Bandung sehingga dikenal dengan istilah Bandung Lautan Api. Tujuannya adalah, ayo jangan ragu-ragu dong, pintar. Tujuannya adalah agar tidak dimanfaatkan oleh sekutu. Jadi daripada dimanfaatkan oleh penjajah, yuk kita bakar aja, kita bakar. Nah, ya toh. Yang diperoleh Indonesia dari dunia internasional atas terjadinya agresi militer apa? Gara-gara agresi militer, kita dapat untung juga. Ya memang rugi ya, namanya perang rugi. Tapi kita ada sesuatu hal yang didapat ya, dari dunia internasional, yaitu Indonesia mendapat simpati dari dunia internasional. Jadi dapat simpati, ya dapat bolo ya toh. Wah, ngesane Indonesia ya tahun 45 sudah merdeka.
Tahun 47 diserang lagi, tahun 48 diserang lagi, ya kan? Akhirnya merdekanya bagaimana ini ya? Jadi kita dapat simpati dari dunia internasional. Nomor berikutnya, hasil dari KMB, Konferensi Meja Bundar, adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi Republik Indonesia Serikat waktu itu namanya ya, RIS. Oke Indonesia, aku mengakui kedaulatan ya, ini aku serahkan RIS ini kepadamu ya, plus hutang-hutangnya ya, semua wes tak serane, serah bongkoan ya, diserahkan semuanya ke Indonesia. Siapa yang menggagas sistem perekonomian Banteng? Beliau adalah Sumitro Joyo Hadikusumo. Jadi pinter ya. Orangnya pinter ekonomi ini, Sumitro Joyo Hadikusumo. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan nasionalisasi De Javaasche Bank ya, menjadi apa? Nasionalisasi De Javaasche Bank menjadi Bank Indonesia ya. Hanya kota-kota tertentu yang ada Bank Indonesia, tidak semua kota memiliki Bank Indonesia. Kebetulan di kota Kediri, di dekatnya Jalan Doho sisi utara, di perempatan itu juga ada Bank Indonesia. Bangunannya kuno ya, sejak zaman dahulu. Kuno, kokoh, besar, kuat, awet. Nah, bangunan bersejarah ini. Berikutnya, faktor penyebab kegagalan gerakan Alibaba adalah ada gerakan Alibaba. Penyebab kegagalannya apa? Nah, penyebab kegagalannya adalah pengusaha pribumi tidak punya pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk kredit atau untuk utang uang negara. Sistem ekonomi Alibaba ini diprakarsai oleh Menteri Perekonomian waktu itu, yaitu Mr. Iska Cokro Hadisuryo. Tujuannya pengen memajukan supaya pengusaha pribumi ini bisa maju. Lanjutnya, gerakan benteng adalah ya, benteng atau banteng tadi ya, gerakan melindungi pengusaha pribumi dengan mendapatkan lisensi atau hak istimewa. Tujuannya apa gerakan benteng ini? Yaitu membangun pengusaha pribumi. Waktu itu ada sekitar 700-an pengusaha pribumi. Gerakan ini disponsori atau dicetuskan yang punya ide, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Bagaimana caranya Sumitro punya ide ini? Dia usul supaya kredit pinjaman modal itu diberikan kepada pengusaha pribumi. Ada hak istimewa impor, ada bantuan pemerintah, ada pelatihan pemerintah ya. Tapi semua rencana tidak sesuai. Ya, seperti kalian ya, kalian belajar ingin mendapatkan nilai maksimal, kadang-kadang malas, kadang-kadang disambi mainan HP, kadang-kadang habis belajar terus bermain, sehingga belajarnya akhirnya hangus, tertutup oleh bermain. Jadi kalau habis belajar jangan bermain ya, lebih baik mengendap dengan cara istirahat, dengan cara rileks, dengan cara tidur-tiduran, sambil mendengarkan penjelasan guru. Jadi jangan dilanjutkan bermain, nanti tertindih ya, belajarmu jadi sia-sia. Makanya wajar kan kalau nilaimu tidak bisa maksimal. Kenapa tidak bisa maksimal? Fokusmu tidak 100%. Bagaikan orang membidik, orang menembak. Orang menembak kalau masih tolah-tolah ya tembakannya tidak akan jitu. Ya, sniper itu diem saja membidiknya itu lama sekali sehingga pas, tepat sasaran. Kalian sebagai siswa juga sama. Fokus, perhatiannya harus 100%. Tidak boleh tolah-toleh, tidak boleh disambi-sambi. Sambil makan, sambil jalan-jalan, sambil minum, sambil bermain, sambil apa gitu, tidak fokus ya.
Kalau mendengarkan ya sudah, diam, duduk santai, rileks, mendengarkan penjelasan guru sehingga benar-benar paham. Ya, paham itu awet, bukan hanya sekedar hafalan. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Pelaksanaan gerakan benteng dalam perekonomian Indonesia adalah siapa tadi? Nah, ternyata pelaksanaannya tidak berhasil. Loh, mengapa kok nggak berhasil? Mengapa kok Gatot? Nah, Gatot gagal total ya. Mengapa kok Gatot gagal total? Karena pengusaha pribumi saat itu tidak punya pengalaman bisnis. Sama seperti anak-anak. Mengapa anak-anak belajarnya kok sudah ngoyo tapi nilainya kok nggak bisa maksimal? Ya mungkin karena kalian belum 100%, belum fokus, masih disambi-sambi, tidak punya pengalaman untuk serius. Kalian masih cengengesan, masih guyonan, masih HP-an. Nah, ini karena kamu tidak punya pengalaman. Coba kalau kamu punya pengalaman, mulai sekarang bentuklah dirimu untuk fokus, untuk serius. Lakukan segala sesuatu meskipun itu sepele, meskipun itu ringan, meskipun hanya belajar, meskipun hanya mendengarkan. Coba lakukan dengan serius, mendengarkan 100%, memperhatikan 100%. Jangan disambi-sambi sehingga bisa maksimal. Dan jangan bangga kalau hanya 2 kali, 5 kali, 10 kali. Silakan unlimited, silakan diulang-ulang bagi yang mengalami masalah daya ingatnya lemah. Kalau kamu 5 kali daya ingatnya nggak mungkin bisa, butuh 10 kali, ya lakukan 10 kali ya. Jangan cetil untuk dirinya sendiri ya. Baik, kita lanjutkan. Pandangan Bung Hatta terhadap perekonomian Indonesia adalah bagaimana? Ya, Bung Hatta berkata bahwa ekonomi Indonesia itu harus dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri. Ya, dengan cara gotong royong, dengan cara mendirikan kooperasi. Koperasi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi uangnya ya uang anggota semua. Nanti dipinjamkan ke salah satu atau salah dua yang membutuhkan, nanti gantian ya, gotong royong, tolong menolong. Berikutnya, upaya Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia, bagaimana caranya? Eman ya, Indonesia itu subur kok ditinggal begitu saja. Nah, akhirnya dia membonceng sekutu, dia nunut di balik sekutu, dia datang kembali ke Indonesia ya. Ini jadi nunut seperti Pak Muji gonceng kamu naik sepeda di belakangnya ada Pak Muji. Nanti Pak Muji bisa masuk rumahmu ya. Nanti setelah masuk rumahmu Pak Muji ngambil uangmu, ngambil HP-mu Nek uang enggak boleh ya, nek HP paling boleh ya. Mamamu paling seneng kalau HP-mu diambil Pak Muji, ya kan? Daripada HP-an Pak Muji, anak saya HP-an terus Pak Muji, HP ini PPN Pak Muji, wah sewenang saya. Saya besok langsung bawa gelangsing saya, atau bawa kresek yang besar ya. Baik, lanjutnya. Tokoh yang mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah melalui orasinya, melalui pidatonya yang menggebu-gebu. Siapakah tokoh tadi? Yaitu Bung Tomo ya. Bung Tomo, waduh suaranya semangat sekali. Dia membakar semangat arek Surabaya untuk tidak gentar. Yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Jadi semangatnya Hanya karena membakar, taktik yang licik daripada mereka itu, membuat saudara-saudara, rakyat tidak takut, dan pemimpin-pemimpin membuat lainnya ke arek-arek ini. Surabaya Maka kita tidak turut gentar untuk memberhentikan pertempuran. dengan Tetapi pada nada masa yang itu, menggebu-gebu, mereka memperkuat diri. dengan Dan nada berkekuatan. yang membakar Sekarang inilah semangat. keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Nah, Dan kalau itulah pimpinan tentara Inggris cuplikan yang ada di Surabaya tentang ingin suara mendengarkan Bung Tomo jawaban rakyat Indonesia, dengan ingin orasi, dengan mendengarkan jawaban pidatonya seluruh warga yang Indonesia yang ada di membakar Surabaya ini. semangat ya. Jangan putus asa, jangan gentar. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban
Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, Jenderal Sudirman menyingkir keluar kota. Untuk apa? Ya, betul. Jawabannya untuk bergerilya. Bergerilya itu yang bagaimana, Pak Muji? Bergerilya itu ada 3 unsur, yaitu perangnya sembunyi. Yang kedua, menyerangnya mendadak. Yang ketiga, berpindah tempat. Jadi sembunyi, menyerang mendadak, berpindah tempat. Waktu itu Pak Dirman ditandu. Perhatikan gambar sebelah kiri, ya. Ditandu, dibopong, digendong, digotong. Karena memang kondisinya Pak Dirman sakit, ya. Jadi ada masalah di paru-parunya. Tetapi kami generasi berikutnya, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk kalian, ya, ini bangga loh ya. Pak Dirman itu meskipun sakit, dia ngoyo, dia punya daya juang untuk membuat Indonesia merdeka, ya. Kalian juga gitu. Ayo kita punya daya juang, kita ngoyo supaya prestasi kita meningkat, supaya nilai kita bisa bagus, supaya orang tua bangga. Oh, anakku rek, pinter rek, dulu kelas 5 anakku seperti itu, sekarang kelas 6 loh, ya kan? Orang tua bisa merasa loh, Nak. Orang tuamu itu tahu kalau kamu ada perubahan. Perubahan tentu yang diharapkan yaitu perubahan menjadi anak yang baik. Ingat ya, anak baik pasti kelak tidak akan ada masalah di masa muda, masa tua. Ya, tetap berbakti loh ya. Berbakti itu segala-galanya. Berbakti kepada orang tua segala-galanya, ya. Ayo yang merasa belum berbakti, ayo ubahlah dirimu untuk berbakti kepada orang tua. Yang sudah, terima kasih, kamu anak hebat. Berikutnya, delegasi Indonesia saat perundingan Linggajati adalah siapa ya yang ikut berunding? Yaitu Sultan Syahrir, ya. Perhatikan wilayah Indonesia menurut Linggajati pada gambar sebelah kiri. Sempit bukan? Hanya Jasuma, ya kan? Sempit ya. Jawa, Sumatera, Madura. Jasuma. Linggajati hanya Jasuma. Jawa, Sumatera, Madura. Jasuma. Jawa, Sumatera, Madura. Sempit ya? Nggak enak Linggajati itu. Baik, kita lanjutkan. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang lagi Indonesia. Dikenal dengan istilah apa ya? Ya, jawabannya adalah agresi militer ke-1. Jadi 47 itu ke-1, nanti tahun berikutnya lagi tahun 48 Belanda nyerang lagi untuk kedua kalinya, ya. Agresi militer ke-1 tahun 47. Agresi militer kedua tahun 48. Berikutnya, Indonesia hanya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Itu hasil perundingan apa? Ayo, tadi sudah. Jasuma, Jawa, Sumatera, Madura. Jasuma, Jawa, Sumatera, Madura. Perundingan apa tadi? Pinter. Perundingan Linggajati atau disebut juga Linggarjati. Ya, memang daerahnya namanya Linggarjati, ya. Linggajati boleh atau Linggarjati, ya. Memang daerahnya namanya seperti itu. Berikutnya, penghentian tembak menembak antar pihak yang perang. Jadi kalau sudah berhenti, stop, barbar, barji, barbeh. Nah, apa namanya? Namanya adalah gencatan senjata, ya. Jadi perang itu capek loh, ya. Jadi barji barbeh, ya. Misalnya kalau sudah maghrib, ya, Allahu Akbar, ya itu. Kalau sudah sore gitu kan selesai. Pekerja juga sama, ya. Kalau sudah maghrib gitu pekerja selesai, ya. Nanti malam dilanjutkan lagi setelah istirahat sejenak, ya. Itulah gencatan senjata. Jadi berhenti perang, ya. Nggak enak loh ya, perang itu nggak enak loh. Jangan dikira perang itu enak. Perang itu rugi semuanya, bangunannya hancur, kedua belah pihak hancur, nyawanya melayang, ya. Kalau nggak mati dimatikan oleh lawan, ya. Jadi tidak enak. Jadi kalau bisa jangan sampai konfrontasi, ya.
Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya adalah untuk membantu sengketa Indonesia Belanda, maka PBB membentuk KTN, Komisi Tiga Negara, yaitu mana saja ya, perhatikan benderanya. Ada Belgia, bendera sebelah kiri itu. Kemudian yang tengah, penengahnya Amerika Serikat, USA atau USA. Kemudian sebelah kanan adalah Australia ya. Kemudian itu orang-orangnya, ada sebelah kiri itu ya, Indonesia. Kemudian ditengahi oleh orang Amerika. Kemudian di sebelah kanan itu Belanda ya, berunding. Mereka mewakili bagaimana supaya baik ya. Jadi KTN ini memang bentuk bantuan dari PBB, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Semua hutang Hindia Belanda harus dibayarkan Indonesia ya, Republik Indonesia Serikat. Sesuai keputusan saat perundingan apa? Ya, perundingan apa? Betul, perundingan KMB, Konferensi Meja Bundar. Memang ada enaknya. Konferensi Meja Bundar adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, tapi sekaligus juga tidak hanya Indonesia yang diserahkan, tapi hutang-hutangnya juga ya. Nyoh iki Indonesia, nyoris ya, Republik Indonesia Serikat ini ya, negaramu tak kene kamu ya, plus hutang-hutangnya juga. Nah, itu ada enak, ada tidaknya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Sejak tahun 1950, jadi 5 tahun setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mulai meninggalkan sistem perekonomian kolonial dan diganti dengan perekonomian nasional. Siapa yang mempelopori? Pinter, yang mempelopori adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi ekonomi Indonesia itu harus berasal dari uang Indonesia, uangnya rakyat sendiri, dengan cara gotong royong, dengan cara urunan, disimpan, ditabung, mendirikan koperasi. Nanti uangnya dipinjamkan kepada anggotanya untuk usaha, untuk kulaan, untuk dibelikan barang dan dijual lagi, dapat untung dan seterusnya ya, sehingga hidupnya menjadi sejahtera. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal, gampang ini, pinter ya, tanggal 10 November ya, Hari Pahlawan. Untuk tahun ini, tahun 2022, temanya pahlawanku adalah inspirasiku. Jadi pahlawan itu inspirasi kita, inspirasi untuk memiliki daya juang, inspirasi untuk berkorban, inspirasi untuk tidak putus asa. Kalian belajar kan juga sama toh, tidak putus asa, belajar dan belajar lagi. Bahkan malam hari kalau nggak bisa tidur loh, ya kan, masih belajar kan, mendengarkan suara guru, mendengarkan penjelasan guru. Ini juga termasuk daya juang loh ya. Kamu luar biasa itu, sampai malam-malam sambil tiduran belajar ya. Berikutnya, kota yang menjadi sasaran agresi militer Belanda kedua yaitu kota mana? Ya, kota Yogyakarta. Oke, sementara sekian dulu. Nanti kita lanjutkan di part yang 2 ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, belum like, belum komen, belum lonceng, silahkan. Yang sudah, saya Mujiono Evodio mengucapkan terima kasih. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu di part kedua.